Tiba juga hari ini. Ya, bisa pergi sebentar dari Jakarta itu bikin senang hati. Hari cuti dari kantor emang gak banyak sih, tapi gak apa-apa. Yang penting bisa ikut mudik sama keluarga. Walaupun aku lahir, besar, dan tinggal di Jakarta, aku itu aslinya orang Jawa loh. Kenalin, jenengku Deta. Aku bungsu dari 3 bersaudara. Hari ini aku, bapak, dan ibuku mau pulang ke Wonogiri. Tiap tahun pas Idul Fitri, keluargaku wes mesti mudik ke rumah Simbah. Kali ini kami sekeluarga mudik naik mobil. Macet itu udah pasti, tapi kan akeh koncone, yo enggak. Jadi nikmatin aja lah. Mudik memang jadi tradisi besar buat kita orang Indonesia. Tiap tahun sekitar 4,2 juta orang mungkin akan pulang kampung waktu lebaran. Makanya ndak heran berbagai transportasi umum pun mulai diserbu mudik jelang lebaran seperti ini. Salah satunya ya bis jurusan Wonogiri. Kalau mau pakai bis ke Wonogiri, wes ndak usah takut kehabisan tiket lah, tak jamin. Soalnya kata bapak, perusahaan bis yang paling banyak di Indonesia itu dari Wonogiri. Ada sekitar 30-an perusahaan otobus dengan lebih dari 850 armada yang melayani penumpang setiap hari. Iki ada alasannya loh. Katanya sih supaya orang Wonogiri di perantauan gampang dan iso balik meneh neng kampung halamane. Makanya bis Wonogiri itu nyebar tekan Sumatera, Bali, juga Nusa Tenggara. Tapi karena saingan karo transportasi yang lebih cepat, bis-bis dari Wonogiri sekarang mulai berkurang peminate. Jelang lebaran kayak gini, jalur mudik wes pasti padet. Mau jalur selatan, jalur tengah, jalur utara, wes podo ae lah padete. Nah, keluargaku paling seneng lewat jalur Pantura atau Pantai Utara. Soalnya jalannya lurus sedikit kelok-keloknya. Cerita soal Pantura memang udah jadi sejarah panjang di negara kita ini. Karena sudah jadi salah satu poros utama transportasi ning Pulau Jawa. Anyer di ujung barat dan Panarukan di timur sepanjang 1000 km dihubungkan sama jalur ini. Dibuatnya pas zaman penjajahan William Daendels tahun 1809 sampai 1810. Dulu jalur ini digunakan untuk mempercepat tibanya surat-surat yang dikirim antar Anyer hingga Panarukan atau sebagai jalan pos. Tapi kini Pantura sudah berubah fungsi jadi jalan ekonomi. Karena dekat sama pantai, hawanya jadi panas. Apalagi pas siang dan masih puasa kayak gini. Hihi, ndak apa-apa ngelatih sabar tuh, mudah-mudahan nambah pahala puasa. Amin. Aku inget tuh Pak, waktu kecil itu diajak Mas Didin, Mbak Nia, sama Mbak Intan main di sawah. Terus bikin nasi goreng tapi nggak mateng. Tapi sesudah Dicariin mama. sesudah lebaran apa sebelum sesudah ya? Sudah. Terus suka ngambilin bawangnya sih Mbak, dicabutin Jadi, satu-satu. bikin nasi goreng itu tuh yang lucu. Bikin nasi goreng itu belum sampai matang, baru Pakai setengah ikan-ikanan itu. matang. Ikannya Pakai telur. ikan cere ya. Bawangnya ngambil dari kebun. Iya, bawangnya dari kebun. Gitu kan. Terus ngambil ikan-ikannya di kolamnya Pak D itu loh. Biasa Pak Dewo. tidur siang kepada nggak ada gitu.
Ada banyak cerita emang kalau mudik. Intinya bikin kita yang ada di perantauan gak lupa sama asalnya. Tradisi mudik juga ndak begitu aja muncul. Ada ceritanya loh. Katanya dulu biasa dilakukan sama petani Jawa yang pulang kampungnya untuk berdoa-doa ke dewa-dewa mohon keselamatan di kampung halamannya. Mereka menyebut dalam bahasa Jawane mudik, mulih ning mudik. Artinya kembali ke asal. Sekarang sih tiap orang punya makna masing-masing. Tujuannya ya tetap satu, kumpul sama keluarga di kampung halaman. Makanya lona-lonai di jalan ya, ndak usah buru-buru supaya selamat sampai tujuan. Kalau udah capek wis istirahat aja dulu, meluruskan kaki yang pegel. Ya, walaupun badan rasanya nggak karuan karena macet-macetan di jalan, tapi kalau ketemu sama pemudik lain, badan rasanya lebih enteng. Yang awalnya nggak kenal karena satu tujuan, sekarang jadi kenalan dan nambah tali persaudaraan. Nah, ada satu lagi kenikmatan mudik sambil puasa. Pas jam berbuka, iso mampir lan nyicip salah sijine masakan khas Nusantara. Iki lho panganan wajib keluargaku nek setiap kali mampir Solo. Nasi liwet wongso lemu. Nasi liwet ini wis terkenal sejak tahun 50-an. Digawe pertama kali karo almarhum Ibu Wongso Lemu. Seporsi nasi liwet lengkap karo telur pindang, suiran ayam kampung, ati ampela, sayur labu siem, kui porsine pas. Soal rasa, ojo ditakon meneh lah, gurih tenan. Nek hari biasa omsetnya paling cuma 3 juta. Tapi kalau musim lebaran kayak gini perharinya iso sampai 10 juta. Nah kan hari raya Idul Fitri kae emang bulan penuh berkah kanggo sapa wae. Ngenteni bulan dadare. Ini nih yang paling dikangenin kalau sampai omai Simbah. Hawanya sejuk, beda sama Jakarta. Semua nggak berubah sejak terakhir aku kesini tahun lalu.
Kenalkan, ini Pak Lek dan Bulekku. Juga simbahku, ibu dari bapak. Usia Simbah sudah lebih dari 80 tahun. Ingatannya nggak sebagus dulu sih. Tapi alhamdulillah masih sehat dan selalu senang kalau kami pulang. Rumah Simbah ini tempat pertama kali yang kami tuju dikala sampai di Wonogiri. Selain kumpul-kumpul kayak gini, ada acara yang biasanya keluargaku buat jelang Idul Fitri. Salah satunya bagi-bagi zakat. Jumlahnya nggak banyak, tapi ini mewakili ucapan syukur kami karena tahun iki iso balik meneh menyang kampung. Rezeki dikumpulke pas neng Jakarta, yo dibagi-bagi neng kene, ben sedulure kabeh iso melu ngrasake. Sambil nunggu takbiran, yo wis melu aku gawe ketupat lan masak-masak yo. Kata ibu, Sunan Kalijaga salah satu wali songo yang pertama kali ngenalin ketupat neng masyarakat Jawa zaman dulu. Buat kami orang Jawa, ketupat itu nggak sekedar panganan pas lebaran tok. Ketupat itu kependekan dari kata ngaku lepat atau mengakui kesalahan. Jadi, dengan makan ketupat itu harapannya biar punya lagi hati bersih dan fitri. Amin. Lebaran neng kampung jelas lebih enak. Kita masih bisa lihat takbiran keliling desa. Waktu aku masih kecil, aku dulu pernah ikut takbiran muteri kampung. Zaman dulu sih jalan kaki, pegele. Nah, karena sekarang desanya makin luas, takbirannya sekarang naik mobil. Ben ora kesel. Bocah cilik, cah gede, tua, enom, semuanya memang menunggu hari baik ini. Alhamdulillah, sampai juga di hari ini. Hari kemenangan buat kita semua. Sholat Id neng kampungku ora digelar neng masjid, tapi neng lapangan sepak bola deket rumah. Banyak sih yang gak kenal, tapi gak masalah karena kita semua seduluran. Yang jelas, macet-macetan kemarin wes terbayarkan semua. Bisa sungkem sama Simbah, itu hal yang paling utama dan membahagiakan. Pada Simbahlah maaf dan doa terbaik kami minta. Insya Allah berkah, amin. Setelah itu biasanya mulai ngider, keliling kampung sambil silaturahmi dengan sedulur kabeh. Tradisi ngider dimulai pertama kali di keluarga yang lebih tua. Pas ngider, ya sekalian sungkem.
Sungkeman ngajari pentingnya orang tua, rendah hati, dan mohon ampun dari sesama. Tradisi ini nggak tergantikan lah sama silaturahmi pakai teknologi handphone modern, SMS, atau telepon. Kalau udah tuntas ngider neng omah sedulur, biasanya di lebaran hari kedua aku sama keluarga lungo untuk rekreasi. Yang deket sini aja, yang penting happy dan kumpul karo keluarga. Kebetulan omah Simbah itu deket banget sama pantai. Ini nih yang namanya Pantai Telengria. Lokasinya wes mlebu Pacitan, Jawa Timur. Pantai ini ngadep langsung sama pantai selatan. Jadi ombaknya lumayan besar. Tapi pantene isih resik lan terawat. Wis apik tenan lah. Wonogiri itu kampungnya bapak sama ibuku. Sebuah kota kecil neng Jawa Tengah. Kalau mau ke sini bisa naik pesawat atau kereta. Turunnya di kota Solo. Baru lanjut naik mobil ke Wonogiri kira-kira 2 jam. Kotanya sepi nek hari biasa, tapi nek pas musim lebaran kayak gini macet minta ampun. Mobil plat B itu yang paling bikin macet Wonogiri setahun sekali. Pokoknya macetnya Jakarta pindah ke sinilah. Wonogiri dalam bahasa Jawa yang artinya hutan di gunung ini memang rame pas musim-musim tertentu tok. Ini gara-gara wong Wonogiri sama para pemudik pergi ke tempat wisata satu ini. Jenenge Waduk Gajah Mungkur. Ini loh waduk sing dadi alasan kenapa wong Wonogiri akeh sing dadi perantau. Begini ceritanya. Wonogiri itu aslinya daerahnya kering kerontang. Sawahnya banyak tapi sayang orang duwe sistem perairan atau irigasi. Makanya dibuatlah waduk buatan ini tahun 70-an. Zaman dulu sampai bendung sungai terpanjang di Jawa yaitu Bengawan Solo. Karena tanahnya dibuat waduk, pemerintah mindah penduduk Wonogiri lewat transmigrasi bedol desa ke Sitiung, Sumatera Barat. Perantau saka Wonogiri sejak itu makin banyak, termasuk bapak lan ibuku iki. Sekarang manfaatnya makin banyak. Selain irigasi, Waduk Gajah Mungkur jadi salah satu andalan pariwisata di sini. Kalau pas lebaran kayak gini, area sekitar waduk wis mirip karo pasar. Semua jualan ada. Dari panganan, jajanan, dolanan, klambi, lan macem-macem.
Hiburan rakyat lah pokoknya. Tapi justru ini yang buat aku kangen terus sama Wonogiri. Soal kangen, ini yang ndak boleh kelupaan juga kalau pulang ke sini. Bakso Wonogiri. Bakso udah jadi primadona di Wonogiri ini. Itu karena zaman dulunya usaha buat warung ini terbilang murah dan cepat balik modalnya. Walaupun cuma bakso, jangan anggap remeh ya. Ini loh bakso paling enak sejagat Wonogiri itu. Bakso yang melegenda dan jadi cikal bakal nyebarnya kedai bakso asli Wonogiri di mana-mana. Pak Bagong yang punya warung bakso ini wes mulai buat usaha sejak tahun 80-an loh. Walau persaingannya makin banyak, tapi karena konsisten sama kualitas rasa baksonya, usaha Pak Bagong tetap eksis sampai sekarang ini. Daging bakso sapi sing asli ditambah kuah sing gurih sing gawe kangen balik meneh ning kene. Aku aja kalau makan ini bisa sampai 2 mangkok loh. Itu karena baksonya yang kenyal dan lembut. Jadi maknyus. Ini nih yang bikin aku jadi orang Wonogiri sejati. Bagiku mudik itu bukan cuma pulang kampung. Mudik itu pertemuan manusia sama sejarahnya. Sejarah yang bikin kita jadi orang hingga saat ini. Ikilah yang paling bikin aku bangga jadi wong Wonogiri sejati. Bangga jadi bagian dari